Shalom gereja Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Marilah kita bawa hati kita untuk semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk menyembah Dia, sebab hanya Dialah Tuhan, Allah kita, Allah yang hidup, Dia yang mati, menebus dosa kita, dan Dia bangkit. Dan kini Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua umatnya yang mengasihi Dia, yang taat kepadanya, melakukan firman-Nya, dan Dia berjanji akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Mari saat ini biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita, menguasai kita semua. Hadirat-Nya memenuhi kita semua, membawa kita untuk semakin kuat, semakin lekat di dalam Dia. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu, membawa pujian dan penyembahan kami. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang mendekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan, kami datang Tuhan untuk wajah-Mu. Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah,
menyembahmu, puja-puja selama-lamanya. Mau menyembahmu, puja selama-lamanya. Mau menyembahmu. Haleluya Tuhan, Kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. kami menyembahmu Puja Tuhan. Allah yang
bersyukur, kami bersyukur, ya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, oh Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kemanakah, mari bersama-sama nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Engkau baik Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami bersyukur Yesus, buat kasih-Mu Yang Tuhan, sungguh indah, pengorbananmu sungguh besar bagi Tuhan. kami. Oh, Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik ya Yesus, kasih-Mu besar. Engkau baik Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur haleluya, Yesus Tuhan, saat kami tak berdaya, Engkau hadir. Saat kami lemah, Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau, kami sembah Engkau. haleluya Tuhan. Tak terbatas Tuhan, Kami sembah Yesus. sungguh tak Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Ya Yesus, pengorbananmu, Pengorbanan karya salibmu menebus kami.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh terlalu besar Tuhan. Sungguh tak terfikirkan dari kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk Kau taburi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampu untuk menjadi penyalur berkat-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah lingkungan kami. Biar kami bisa memaknai Tuhan kenaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Kau akan datang kembali Tuhan sebagai Raja, dan kami ingin mempersiapkan diri kami yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Tetap bersemangat kan? Oke, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus. Apa sebenarnya yang terjadi, peristiwa apa dan apa saja yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga ada sesuatu yang dia pesankan kepada kita. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami rindu mendengar firman-Mu dan firman-Mu yang kami mengerti akan memerdekakan hidup kami. Hamba percaya ketika kami semua jemaat-Mu merespon firman-Mu, hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan sama-sama membuka kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai yang ke-53. Saya akan membacakan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Oke, kita membaca satu periode ini dulu. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menemui murid-muridnya. Apa yang terjadi ketika Yesus sebelum naik ke surga? Sebenarnya hal yang ini hal pertama ya, ayat 36 sampai ayat yang ke-42, di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memberikan damai sejahtera. Ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, dia berkata, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Saudara, kondisi seperti ini hampir sama dengan pada waktu murid-muridnya mengalami, tetapi bukan karena virus, tetapi karena keputusasaan, putus harap. Karena raja yang mereka agung-agungkan, Tuhan guru yang mereka sembah mati dan mereka mendengar bangkit. Mereka dengar semuanya bahwa Yesus sudah menampakkan diri, tetapi pikiran mereka masih bekerja. Karena apa yang terjadi selanjutnya? Saudaraku, dan Yesus berkata, "Damai sejahteraku bagimu." Damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan sejak Tuhan Yesus mau naik ke surga. Diberikan kepada saudara dan saya untuk menghadapi situasi dan kondisi yang akan kita lalui sampai hari ini. Bahkan sampai dia datang yang kedua kalinya. Diperlukan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Mungkin orang dunia katanya kalau punya duit banyak damai sejahtera. Wah, kalau kaya bisa pergi kemana-mana damai sejahtera. Nah, kondisi kayak gini berarti orang kaya pun tidak bisa damai sejahtera. Karena keuangannya nggak bisa buat pergi-pergi. Saudaraku yang terkasih. Nah, damai sejahtera yang Yesus berikan itu adalah damai sejahtera yang tidak bisa
diganggu gugat oleh situasi dan kondisi. Karena itu berasal dari dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan waktu itu berkata kepada murid-muridnya, jangan ragu-ragu, jangan kita khawatir, jangan kita istilahnya ya percaya, ya enggak, ya percaya, ya enggak. Itu namanya ragu-ragu, saudaraku. Itu pesan Tuhan, karena dia sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Nah, kalau damai sejahteranya sudah ditinggalkan kepada kita, saya percaya pasti semua perkara yang mendukung damai sejahtera itu terjadi untuk hidup kita akan beserta dengan kita. Jadi jemaat, dengan baik-baik, mari kita perhatikan firman Allah. Bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Jangan ragu-ragu. Aduh Bu Ella, bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu tetap ada sekalipun Yesus sudah bicara tapi saya masih ragu. Itulah sebabnya ada di ayat selanjutnya. Waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu ragu, mereka kaget, pastilah ekspresi itu ya. Sekarang kayak saat ini kita tuh ada banyak orang yang ragu loh, bertanya-tanya sampai kapan, bagaimana ini caranya. Nah sekarang caranya adalah ada di ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah. Ketika saya memikirkan ayat ini, saya berkata, Tuhan, kalau kondisi sekarang ini apa yang sama? Roh Kudus itu seperti berbisik. Ketika kamu datang kepadaku, meraba itu nggak mungkin kalau nggak dekat. Berarti kita datang kepada dia, nyentuh Tuhan. Kita melihat dan kita sentuh Tuhan. Maka kekhawatiran, keraguan akan hilang. Karena kita akan melihat satu bukti bahwa Yesus memang hidup sampai hari ini. Datang kepada dia. Jamah dia. Raba dia. Lihat dan raba datang berarti kepada dia. Saya percaya. Saudara akan menjumpai Yesus Kristus yang hidup. Yang selalu beserta dengan kita. Yang janjinya tidak pernah terlewatkan. Pasti tergenapi. Itulah sebabnya mari. Dalam kondisi seperti ini. Seberapa banyak kita yang meraba istilahnya. Datang. Menjamah Yesus. Membuktikan bahwa dia hidup. Datanglah kepada dia. Senggol istilahnya, pegang dia saudaraku. Dan saya percaya. Kita akan melihat. Bahwa dia akan berbicara kepada kita. Seperti kepada murid-muridnya. Dia berbicara, adakah padamu makanan? Karena ini berbicara tentang relationship. Kalau sudah makan bersama. Orang tidak akan makan bersama kecuali mereka punya hubungan yang baik. Nggak mungkin saya nggak kenal sama seseorang terus tiba-tiba saya ngajak makan bersama. Ngajak makan bersama karena sudah akrab. Yesus ingin kita membangun hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di ayat 44 sampai 49. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang kedua saudaraku. Supaya saudara mengecap dan mengerti arti kenaikan Yesus Kristus ke surga. Adalah Tuhan Yesus itu membuka pikiran. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia lagi berbicara. Ketika tangannya terangkat, maka dibukanyalah pikiran mereka. Jadi saudara, Yohanes 8 berkata, ayat 32, apabila kebenaran itu kita mengerti kebenaran dan kebenaran itu ada dalam diri kita, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, sedangkan kita jujur saja kalau baca Alkitab seringkali kita tidak ngerti, apalagi dalam kondisi capek, ruwet, banyak masalah. Nah, saudaraku, tetapi kita harus ingat janji Tuhan sebelum dia naik ke surga,
Dia membuka pikiran murid-muridnya, membuka pikiran kita supaya kita bisa mengerti isi kitab suci. Karena ketika saudara dan saya mengerti isi kitab suci, seberapa banyak kita mengerti isi kitab suci, sebegitunya saudara dan saya akan menikmati kuasa dari kebenaran itu. Itulah sebabnya semakin banyak kita mengerti kitab suci, semakin banyak pula keajaiban, kehebatan, kuasa firman yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan 2000 tahun yang lalu, pikiran murid-muridnya sudah dibuka untuk bisa mengerti kitab suci. Saudaraku, apa isinya? Karena Tuhan mempunyai tujuan memanggil saudara dan saya untuk percaya kepada Dia, menjadi muridnya. Supaya apa? Di dalam nama Yesus ada pertobatan. Supaya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Karena ketika seseorang dosanya diampuni, maka hidupnya pulih utuh kembali. Dan ketika utuh kembali pulih, maka kesembuhan, pertolongan, mujizat akan mengikutinya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka gambar Allah rusak. Dan ketika seseorang berbalik dan percaya kepada Yesus, hidupnya diampuni, dipulihkan. Ketika kita pulih dengan Tuhan, maka mujizat itu menjadi bagian kita. Karena Yesus adalah sumber mujizat. Dan Yesus ada dalam diri kita. Jadi saudara, kita dibuka pikiran kita. Itulah sebabnya kalau saudara sampai hari ini masih belum bisa nangkep firman Tuhan dengan baik, mulailah kita berdoa. Nanti saya akan berdoa supaya saudara mulai menyadari bahwa pikiran kita itu seharusnya sudah dibuka. Cuman kita sendiri saja dengan keraguan-raguan, kebimbangan kita, akhirnya kita tidak mengerti. Tapi dengar baik-baik mulai hari ini. Yesus naik ke surga. Sebelum Dia naik ke surga, Dia membuka pikiran kita untuk kita mengerti kitab suci. Ketika kita mengerti kitab suci, hidup kita dibebaskan. Dan yang terakhir adalah saudaraku, ayat 50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud, menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberkati. Tangannya terkedak untuk memberkati murid-muridnya. Karena Yesus tahu bahwa ke depannya banyak masalah, banyak kesulitan, keadaan yang akan menghimpit, membuat mereka harus menaruhkan nyawanya hanya untuk Yesus Kristus. Mereka mengalami masa yang sukar para murid itu, saudaraku. Dan murid-murid yang lainnya, karena Injil tersebar, berita keselamatan tersebar. Berkat inilah yang membuat kita kuat sampai hari ini untuk mengiring Yesus. Untuk mempercayai Dia. Karena ada tangan berlubang paku yang dikedangkan atas hidup kita. Ketika saya merenungkan ini, berapa banyak jemaat yang sering kali ibadah belum selesai, gembala belum menaikkan doa berkat, kita sudah keluar duluan. Kita sepertinya kayak kehilangan berkat. Bukankah hamba Tuhan itu adalah wakil Tuhan? Saudaraku, ingat baik-baik. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberkati saudara dan saya. Dia memberkati murid-muridnya. Dan berkat itu turun sampai hari ini kepada kita. Jadi kalau kita tahu persis bahwa kenaikan Yesus itu memberi damai sejahtera. Kenaikan Yesus Kristus ke surga membuka pikiran kita. Kenaikan Yesus ke surga memberkati kita. Sehingga saudara dan saya ketika mempercayai firman Tuhan ini, saudara dan saya seharusnya merasa aman. Sukacita kita dikuatkan, kita dipulihkan. Karena memang Tuhan sudah meninggalkan warisan yang berharga. Lebih daripada duit. Lebih daripada semuanya yang ada di muka bumi ini. Dia naik ke surga dengan memberikan damai sejahtera. Meninggalkan damai sejahtera. Dia naik ke surga. Dia membuka pikiran kita. Dia naik ke surga. Dia memberkati kita. Kalau engkau masih takut dan khawatir, berarti engkau tidak menyadari apa yang Yesus sudah kerjakan. Mari pagi hari ini saya ingin berdoa bagi saudara yang masih ragu-ragu seperti murid-muridnya itu, yang setengah percaya setengah tidak. Pagi hari ini saya akan berdoa buat saudara.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, menguatkan, memulihkan, dan membuat hati kita berbalik kepada Dia. Dan saya percaya hidup kita tidak sama lagi. Mari kita berdoa. Saudara yang merasa engkau ragu, khawatir, dan takut, taruhlah tanganmu di dadamu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Hamba sampaikan apa yang menjadi pesanmu hari ini Tuhan. Kiranya kekuatanmu mengalir kepada setiap kami yang mendengarkan. Kepada setiap kami umatmu Tuhan yang menyimak firman-Mu. Karena kami tahu akan janji-janji-Mu pagi hari ini Kau perjelas kepada kami. Sehingga ketika kami mengerti, maka firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak sama lagi. Setiap jemaat yang ragu, yang takut, tetapi mengambil keputusan untuk percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus pagi hari ini, Engkau mengubahkan, membuka pikiran kami, meneranginya. Sehingga hidup kami tidak sama lagi. Dan kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami tidak ditinggal sendirian karena ada Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan Engkau sudah meninggalkan harta yang lebih besar daripada emas dan perak. Karena kami tahu ketika kami mempercaya dan menikmati ini, hidup kami akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Adakah damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita benar-benar menguasai kehidupan kita? Mari kita hayati. Bukan hanya sebuah peristiwa, bukan hanya dari tahun ke tahun kita ulangi, tapi mari hayati. Benarkah damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan untuk kita benar-benar menguasai kehidupan kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bagikan damai sejahtera ini kepada orang-orang lain juga. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah situasi dan kondisi semacam ini, kita tetap boleh merasakan kasih, damai sejahtera Tuhan, dan kita boleh membagikannya juga kepada mereka-mereka yang ada sekeliling kita. Sebabnya, marilah sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan kita minta agar penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus mengawali kehidupan kita kepada masa-masa yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang saat ini kami peringati dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur Bapa bahwa semua yang sudah terjadi merupakan sesuatu yang ada dalam rancangan Tuhan. Dan satu hal yang membuat kami menjadi bahagia di dalam Engkau, karena damai sejahtera-Mu Kau tinggalkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya dengan sukacita kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi banyak persoalan, menghadapi banyak tantangan, banyak Tuhan kelemahan-kelemahan dalam tubuhnya. Berkati mereka juga. Bila damai sejahtera Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, menyertai seluruh keluarga kami, menyertai seluruh lingkungan kami, bahkan seluruh bangsa dan negara kami, bahkan seluruhnya tetap dalam anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bila Tuhan kasih setia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan ini mengawali kehidupan kami, dan kami boleh menjalani semua dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami, Tuhan bantu kiranya kami, sehingga kami boleh terus menjalani hidup ini dengan berkat dan anugerah Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu, arahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan
Amin. Kita bersyukur untuk kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur bahwa Dialah Tuhan Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Sama-sama katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, yang besertaku,